Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa hadir pada kajian rutin kita untuk meneruskan membaca kitab fikih Al-Muyassar sebagaimana yang sudah menjadi agenda jadwal rutin kajian malam Kamis. Shalawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu, kajian 2 minggu yang lalu, karena minggu yang kemarin kita selingi dengan terkait tentang kurban dan hari raya Idul Adha. Malam hari ini kita lanjutkan kajian fikih muyassarnya, dan tidak menutup kemungkinan ketika masih ada persoalan terkait tentang kurban dan seputar Idul Adha, nanti bisa kita gunakan pada kesempatan diskusi setelah kajian. Baik ibu bapak jamaah rahimakumullah, pada bab yang terakhir kita baca adalah bab yang menjelaskan tentang mandi. Ada 2 poin penting. Ada 2 poin penting terkait tentang mandi ini yang harus menjadi catatan besar kita semuanya. Yang pertama adalah bahwa yang dimaksud dengan istilah mandi dalam perspektif syariat, mandi itu adalah mengguyurkan air ke sekujur tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan niat beribadah kepada Allah. Itulah mandi. Jadi mengguyurkan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Artinya kalau yang diguyur itu bukan keseluruhan anggota tubuh, berarti itu bukan termasuk mandi. Seperti kalau orang Jawa mengistilahkan adus awak-awakan. Jadi awak-awan itu mandi hanya leher sampai bawah. Atau anak kecil yang kemudian ingin mengelabui ibunya, ya, yang diguyur hanya kepalanya, kan itu ya. Keluar kamar mandi, ini bu sudah mandi pada hanya kepalanya. Jadi mandi itu dalam perspektif syariat, ya, dalam fikih itu adalah mengguyurkan air ke sekujur tubuh. Artinya tidak ada anggota badan, kulit tubuh yang tidak terkenai air. Ketika ada anggota tubuh, kulit badan kita yang belum terkenai air, berarti belum dikatakan mandi, karena keseluruhan tubuh belum terguyur. Dan itu niatnya adalah beribadah kepada Allah. Niatnya sebagai bentuk ibadah kepada Allah untuk menghilangkan hadas besar. Itu poin yang pertama. Yang kedua yang menjadi catatan kita bahwa mandi itu ada 2 jenis. Yang pertama, mandi yang sifatnya mujzi, sekedar sah. Begitu.
Jadi ada mandi yang tata caranya itu kaifiatul mujzi, tata cara yang dengan tata cara itu sekedar sah. Sekedar sah. Tetapi ada yang kedua, mandi yang tidak sekedar sah, tetapi sah dan sesuai dengan sunnah. Maka kita punya dua pilihan. Mandi itu hanya sekedar sah atau sah dan juga sesuai dengan sunnah. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ketika dilaksanakan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka yang seperti itu tidak sekedar sah, tetapi sah dan sesuai dengan sunnah. Dulu tata caranya kita ingat kembali. Pertama niat, yang kedua membasuh dua telapak tangan, yang ketiga membersihkan farji atau kemaluan, dibersihkan sebersih-bersihnya. Setelah membersihkan kemaluan, kemudian telapak tangannya dibersihkan kembali. Kalau dulu Nabi karena belum ungsum sabun, setelah membersihkan farjinya, tangannya di bahasa Jawanya dikerotke. Dikorotke itu di apa? Apa? Diusek-usek itu ya. Ada dua versi, dikerotke nang tembok regedek begitu, atau dikerotke ke tanah. Sekarang itu sudah terganti dengan sabun. Jadi setelah membersihkan farjinya, tangan dibersihkan, lalu kemudian berwudu seperti wudu mau sholat, yaitu berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, terus seperti berwudu, ya. Setelah itu berwudu baik sampai finish hingga kakinya dibasuh, atau yang kedua, ya, sebelum membasuh kaki baru kemudian mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya, dimulai dari kepalanya, kemudian ke badannya hingga semua rata. Kemudian yang terakhir kali adalah menyiramkan air ke kedua kakinya. Ketika dilakukan seperti ini, maka ini tidak sekedar sah, tapi sah dan sesuai dengan sunnah. Yang tidak seperti itu sah saja, tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Luweh pokoknya nyong nek adus njur wudu, pokoknya kuwi, ya, pokoknya itu bolehkah? Boleh. Sahkah? Sah, tapi tidak sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau tidak seperti itu? Tapi saya pokoknya le adus itu jegur nang belumbang, ya, copot, kemudian jegur tanpa wudu, Padahal jegurnya kan mesti, kalau jegur apanya dulu? Kan tidak mungkin jegurnya kok kemudian kepalanya gelundung gitu kan, kayak mau bunuh diri saja, ya. Kalau jegur biasanya apa? Kakinya dulu jegur. Berarti apa? Tidak melalui tahapan-tahapan. Tetapi sekujur tubuhnya sudah terbasuh dengan air dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan model seperti itu bolehkah? Boleh. Sahkah? Sah, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Sah tapi tidak berpahala sunnah. Ini jadi catatan penting kita. Jadi mandi itu bisa jadi hanya sekedar sah, tetapi ada yang tidak hanya sah, tetapi sah dan mendapatkan amalan sunnah. Baik ibu bapak jamaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah bab yang baru, ya. Bab yang baru kalau di dalam kitab ini disebutkan babus samin, bab yang ke-8. Bab yang ke-8 fit tayammumi, bab yang menjelaskan tentang tayamum. Bab yang menjelaskan tentang tayamum. Wa fihi masaili, bab yang menjelaskan tentang tayamum ini ada beberapa persoalan yang akan dikupas.
At-tayammumu lughatan. Tayamum itu secara bahasa maknanya adalah al-qasdu, menyengaja atau bermaksud atau bertujuan. Itu makna tayamum secara bahasa. Jadi tayamum itu secara bahasa maknanya adalah menyengaja atau bertujuan. Atau kalau dalam bahasa Melayunya tidak bertujuan tapi bermaksud, ya, bermaksud. Kalau bahasa Melayu daerah Sumatera, Aceh sampai Malaysia sana tidak bertujuan tapi bermaksud, ya. Seperti di film Ipin Upin itu kan sering bermaksud itu. Al-qasdu maknanya bertujuan atau menyengaja atau bermaksud. Wa syar'an, adapun secara syar'i tayamum itu adalah mashul wajhi, mengusap wajah, wal yadaini, dan dua tangan, ya, dua tangan. Biso'idi, dengan so'id. So'id, apa so'id? So'id itu debu lembut yang tidak terlihat oleh mata, dan itu hampir ada di semua permukaan yang ada di bumi ini. Ya, bahasa Jawanya kalau so'id itu bukan tanah, bukan lebu, tapi bledug. Pirsa bledug nggih? Bledug niku napa? Nggih, bledug to niku. Nempel teng tembok niki mbok resiki ngeten niki. Niki mesti enten ada debunya ini, ada soidnya. Nek jenengan boten pitados, pipine tempel iki mriki gesut tekan mriko-mriko mangke akan banyak debunya. Itu namanya soid, bukan tanah. Soid. Soid itu ada di mana-mana, termasuk ada di permukaan tanah. Kalau tanah tidak ada di mana-mana. Ini kan secara penglihatan kita tidak ada tanahnya. Di tempat yang kita duduk ini tidak ada tanahnya, tapi ada soidnya. Bolehkah bertayamum dengan ini? Boleh, sepanjang kita yakin dan kita pastikan bahwa tempat itu adalah suci. Maka tayamum itu artinya mengusap wajah dan yadain. Yadain ini para ulama memiliki dua cara pandang. Yang pertama yang dimaksud yadain ini adalah dua telapak tangan sampai dengan pergelangan tangan. Ini yang pertama. Yang kedua, yadain ini ada yang mengartikan yang dimaksud yadain, ya, mengusap wajah dan dua tangan. Tangan ini adalah tangan, kedua tangannya sampai ke kedua siku-sikunya. Ini cara pandang atau yang difahami oleh para ulama. Maka tayamum itu adalah mengusap wajah dan tangan dengan debu yang thayyib, dengan debu yang suci. Karena semua yang ada di hamparan bumi ini pasti ada debunya, kecuali pada benda-benda yang sifatnya memang debu tidak bisa menempel, seperti air. Ya, kalau di air kan tidak ada debunya. Atau di hamparan salju, ya, salju kan juga tidak ada debunya. Atau di tempat-tempat yang memang sifatnya debu tidak bisa menempel. Tetapi pada tempat-tempat yang secara sifat debu itu bisa menempel, selama itu ada di permukaan tanah, baik lama atau sebentar, sesuatu itu pasti ada debunya. Kalimat lama atau sebentar seperti apa? Seperti ketika seseorang sedang berada di dalam pesawat. Sekalipun zahirnya dia sedang berada di di angkasa, di awang-awang, ya. Kemudian kadang orang punya pemikiran, loh, nang awang-awang mongso ono lebu, nang pesawat rana lebu. Tetap itu ada debunya,
karena pesawat itu sifatnya hanya sementara melayang, tetapi waktu yang terlama adalah tetap ada di permukaan bumi. Maka sekalipun berada di dalam pesawat tetap bisa untuk bertayamum, karena pada bagian dalam pesawat seseorang yang sedang ia naiki itu tetap ada debunya. Maka tayamum itu secara syar'i adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci, bukan tanah nih. Karena tanah itu bisa jadi kalau tanah basah ya tidak ada debunya. Ala wajhin mahsusin, dengan tata cara tertentu, tidak asal ngusap ya. Jadi mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci dengan cara-cara tertentu, ta'abbudan lillahi ta'ala, sebagai sebuah ta'abbud, niat ubudiyah. Niatnya adalah bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, itu makna tayamum secara syar'i. Jadi secara syar'i tayamum itu adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci dengan cara-cara tertentu, niatnya adalah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-mas'alatul ula, masalah yang pertama adalah hukmut tayammumi, hukum tayamum, wa dalilu masru'iyati, dan dalil ya, dan dalil-dalil disyariatkannya tayamum. Hukum tayamum dan dalil-dalil disyariatkannya tayamum. At-tayammum masru', tayamum itu disyariatkan, bukan hanya dibolehkan. Jadi tayamum itu bukan hanya boleh, tapi diperintahkan. Jangan salah ya, tidak benar jika kemudian mengatakan tayamum ki yo kena. Itu kalimat betul tapi tidak tepat. Tayamum itu disyariatkan manakala memang itu sebagai satu-satunya cara untuk menggantikan wudu. Tayamum itu disyariatkan. Wa huwa rukhsatun minallahi azza wa jalla li ibadihi. Dan tayamum itu adalah sebuah rukhsah. Rukhsah itu dispensasi, keringanan. Tayamum itu adalah suatu keringanan yang Allah Ta'ala berikan li ibadihi, kepada para hambanya. Jadi tayamum itu sebuah keringanan ya, sebuah dispensasi keringanan yang Allah berikan kepada para hambanya untuk menggantikan mandi atau tayamum di saat memang tidak memungkinkan untuk mandi atau tayamum. Bisa jadi karena tiadanya air, atau bisa jadi air ada tetapi tidak ada kemampuan untuk menggunakannya. Misal airnya sangat dingin sekali, airnya sangat dingin sekali, sehingga tidak mungkin untuk berwudu dengan air itu. Seperti di daerah-daerah yang diselimuti salju yang kadang suhunya sampai 0 derajat Celcius. Kalau di tempat kita itu kan paling-paling pitung derajat ya. Kalau di tempat kita di Temanggung ini, Temanggung ini rata-rata paling anyes itu berapa derajat? 17, 16, itu anyesnya pol-polan. Itu ya, paling dingin itu biasanya di antara bulan Juli sampai Agustus, ketika langit terang benderang di pagi hari. Biasanya Temanggung dinginnya luar biasa, itu paling-paling 17 derajat Celcius. Kalau sudah di bawah 0 derajat, wah itu sudah luar biasa. Saya dikirimi video teman saya di luar negeri ya, waktu itu kalau tidak salah di Finlandia. Di Finlandia itu suhunya 0 derajat.
Kebetulan teman itu menghuni sebuah apartemen itu di lantai 17. Nah, tinggalnya di situ di lantai 17 itu karena sebuah tugas ya, pekerjaan. Di saat dinginnya luar biasa sampai 0 derajat minus derajat Celcius, itu dia ambil ambil tempat untuk masak, sabruk ya kalau bahasa kita, dimasak, airnya sedang mendidih, belekuduk itu. Kemudian dia ada di lantai 17 itu, dia buka jendela. Dinginnya tidak karu-karuan. Air yang ada di tempat untuk masak itu dituang dari jendela, itu dituangkan biur gini, itu banyu jarang sampai bawah sudah jadi es semua. Karena apa? Saking dinginnya. Padahal banyu jarang itu, ya, banyu jarang disok ngeten iki sampai bawah itu sudah jadi es semua. Karena apa? Saking dinginnya. Nah, ngoten niku nek wudu nggo banyu adem, wah, ndak kuat. Karena saking dinginnya atau apa? Atau karena suatu penyakit yang penyakit itu tidak boleh terkena air. Ya. Penyakit yang kalau terkena air, maka penyakitnya akan semakin parah. Misalnya penyakit apa Pak Arif? Karena penyakit yang kalau kena dingin semakin parah itu kena air ya. Ya, penyakit anti air. Kalau kena air semakin parah misalnya. Nah, dalam kondisi seperti itu dia harus mandi atau berwudu. Untuk apa? Untuk sholat dan ibadah lainnya. Maka ketika menggunakan itu tidak mampu, Allah kemudian memberikan keringanan. Dengan apa? Dengan tayamum. Wa huwa min mahasini hadis syari'ati, dan ini adalah salah satu wujud, salah satu bentuk, salah satu contoh betapa syariat ini begitu sempurna. Ya, begitu baiknya syariat Islam ini dengan memberikan keringanan-keringanan, wa min khasaisyadil ummah, dan ini adalah salah satu di antara apa yang Allah Ta'ala berikan khusus bagi umat Islam ini, yang itu tidak disyariatkan untuk umat dan nabi-nabi terdahulu. Jadi tayamum ini luar biasa. Tayamum itu termasuk ya anugerah yang Allah Ta'ala berikan khusus kepada umat ini. Selain umat Islam ini tidak Allah berikan syariat tayamum ya. Sehingga saya membayangkan nek dong anyes kudu adus rawono geni, itu terus mau bagaimana? Maka ini termasuk salah satu di antara anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada umat ini. Liqauli ta'ala, sebagaimana apa yang Allah Ta'ala firmankan, yaitu di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Ayat ini ayat yang menjelaskan tentang tata cara wudu, mandi, dan tayamum, ya, sekalipun tidak dijelaskan tata caranya secara rinci. Ayat ini mestinya ayat yang familiar dan ya kita hafal. Paling tidak kita capret-capret punya bayangan ayat ini. Kata Allah begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini dalil wudu. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak sholat, maka basuhlah wajah kalian. Kita ingat perbedaan antara basuh dan usap. Kata Allah, basuhlah wajah kalian, wa aidiyakum, dan basuhlah pula kedua tangan kalian, ilal marofiki, sampai kedua siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Kita harus cermat melihat ayat. Wajah dibasuh, tangan dibasuh.
kepala diusap, bukan dibasuh. Mohon maaf, kita sering melihat atau barangkali kadang kita lupa, kepala tidak dibasuh tapi dikabyui banyu, gitu kan. Jadi wudunya itu ya basuh wajah, basuh tangan, kepalanya apa? Ambil air kemudian diguyang dari jauh, piur. Ibu bapak, ayatnya tidak begitu. Kata Allah, basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku-siku, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Kepala itu diusap, tidak dibasuh. Bedanya apa? Kalau dibasuh, itu ada air yang mengalir pada apa yang dibasuh itu. Jadi membasuh tangan itu air sampai ke tangan hingga airnya bisa mengalir, itu namanya basuh. Ketika membasuh wajah kayak begitu, namanya membasuh wajah itu air di wajah bisa sampai mengalir, sampai deleweran, itu namanya dibasuh. Kalau tidak sampai deleweran namanya diusap. Kayak memandikan anak kecil itu diseko. Seko betul ya? Diseko itu tidak dibasuh tapi diusap. Kepala itu diusap. Wa arjulakum. Coba kita lihat. Di sini biruusi. Si pakai kasrah. Wa arjula lanya, dan kaki kalian. Ini tidak arjuli tapi arjula. Tapi ketinggalan itu di situ. Ini wamsahu biruusi, basuhlah, usaplah kepala kalian, dan arjulakum, dan kaki kalian. Kaki ini tidak arjuli tapi arjula. Berarti kaki ini tidak diusap karena tidak kasrah, tetapi dibasuh sebagaimana aidia dan wujuha. Nah, ini kena udah ada ayat. Karena kalau bacanya sembarangan begini, basuhlah wajah kalian dan dua tangan kalian, lalu usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Berarti kaki diusap. Kalau tidak jeli membacanya, kaki tidak diusap tetapi dibasuh. Sebab biruusikum wa arjula, lanya ini wawu atofnya kembali kepada wujuha dan aidia. Niku kalau kita mencermati mencermati ayat ini. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai dua mata kaki kalian. Tidak menyisakan ya bagian yang tidak terkenai air. Nabi pernah melihat ada seorang laki-laki berwudu, lalu ditumitnya itu ada kulit yang selebar kuku belum terkenai air. Ya, maksudnya, jadi Nabi melihat ada orang berwudu selesai, lalu Nabi melihat dari belakangnya di bagian tumit, apa tumit? Tungkak. Okay. Di tumitnya itu ada kulit yang belum terkenai air, lebarnya hanya selebar kuku, kecil itu. Nabi mengatakan apa? Wailul lil aqabi minan nar. Celakalah dengan ancaman neraka seseorang yang membiarkan pada tumitnya ada kulit yang belum terkenai air ketika wudu, walaupun hanya sebesar kuku. Maka di sini kalimatnya, dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki kalian. Lalu wa in kuntum junuban, dan jika kalian dalam keadaan jinabat, fattoharu, maka mandilah kalian. Kalau junub tidak cukup dengan mandi. Ini kalimatnya, kalau kamu hendak sholat wudulah. Kalau kamu junub tidak cukup wudu tapi mandilah. Lalu
wa in kuntum mardha, dan jika kalian dalam keadaan sakit, ya sakit, au ala safarin, atau melakukan perjalanan yang jauh, au jaa ahadum minkum minal ghaidi, atau ketika kalian habis menyelesaikan buang hajat, au lamastumun nisaa, atau kalian bersentuhan berjumbu dengan istri kalian, falam tajidu ma'an, lalu kamu tidak mendapati air baik untuk mandi atau tayamum. Kata Nabi, kalau kamu sakit atau kamu bepergian jauh, atau kamu habis buang air, atau kamu habis berkumpul dengan istri kamu, lalu kamu akan sholat, mestinya mandi atau berwudu. Tetapi kata Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an, tapi kamu tidak bisa mendapati air. Ini kalimatnya sangat sharih, sangat jelas. Fatayammamu, maka bertayamumlah, sha'idan, dengan debu, ya, dengan debu, bukan tanah, debu. Sha'idan, dengan debu, thayyiban, yang thayyib, artinya yang suci. Bagaimana cara tayamumnya? Kata Allah, famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah-wajah kalian, wa aidikum minhu, dan kedua tangan kalian. Ini kalimatnya jelas dan gamblang. Kalau kamu mau mandi atau tayamum, ternyata kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Bagaimana caranya? Usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Allah Ta'ala tidak menghendaki kesulitan atas kalian, walakin yuridu liyutahhirakum, tetapi Allah menginginkan agar kalian itu suci, waliyutimma nikmatahu, dan agar Allah menyempurnakan nikmatnya alaikum, kepada kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini surat Al-Maidah ayat 6 yang mendasari tentang perintah wudu, mandi, dan juga tayamum. Bahkan juga dalam salah sebuah hadis, ya, hadis ini diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, di situ disebutkan Rasulullah mengatakan, as-sa'idu thayyibun kafika, debu yang suci, debu yang suci, kafika, itu bisa mencukupi kamu. Artinya apa? Jika memang tidak ada air, atau ada air tapi tidak mampu menggunakannya, ketika bertayamum itu sudah cukup. Wa illam tajidil ma'a asyra hijajin, sekalipun kamu tidak mendapati air dalam kurun waktu 10 kali haji. Artinya apa? 10 tahun maksudnya. Tayamum itu mencukupi kamu, sekalipun berlangsung sampai 10 tahun. Jadi kalau memang tidak ada air, kalau tidak ada air 10 tahun tayamum terus, itu sah-sah saja, ya. Tapi ini barangkali mudah-mudahan kita tidak mendapat yang seperti itu. Jadi tayamum 10 tahun mboten tau adus niku rupane rek kaya ngopo gitu. 10 tahun mboten nate siram, ora tau gupak banyu. Kita bisa bayangkan seminggu tidak terkena air saja sudah bluduk kan, apalagi kalau 1 bulan, ya 1 bulan. Kadang kita melihat seperti orang yang gila di kampung-kampung, di tengah masyarakat, itu kalau sudah gilanya agak lama itu sudah reget awake. Kenapa? Tidak pernah terkenai air. Sehingga orang sering ngobrol begini, kayak wis kayak rada anget po, oke entes to, kok ngerti awake isih resik. Nah itu.
Kemudian oke, anget po. Oh, wis suwe po. Nah, kok ngerti? Awake wis reget. Itu. Jadi Rasulullah mengatakan tayamum itu cukup sebagai pengganti wudhu atau mandi, meskipun itu berlangsung hingga 10 tahun. Fa'idha wujidatil ma, tetapi fa'idha wajadtal ma, tetapi kalau kamu mendapati air, fa'amissahu basyarataka, maka usaplah, basuhlah tubuhmu dengan menggunakan air. Artinya kalau sudah ada air lalu mampu menggunakannya, maka wudhunya, maka tayamumnya ditinggalkan, diganti dengan mandi atau berwudhu. Maka dengan hadis ini ya para ulama mengambil kesimpulan bahwa tayamum itu cukup menggantikan wudhu meskipun berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Bahkan seandainya sampai 10 tahun pun itu tayamum tetap masih sah jika memang tidak mendapati air. Misal suatu ketika panjenengan bisa piknik ya, dan pikniknya itu tidak ke daerah kita, tapi pikniknya ke Mars misalnya ya. Di sana tidak ada air dan pikniknya 2 tahun misalnya. Wong sangune akeh niku. Pikniknya 2 tahun tinggal di Mars sana, tidak bisa berwudu, airnya daripada untuk wudu mending untuk diminum, maka boleh dalam kurun waktu 2 tahun bahkan 3 tahun, selama itu terus menerus tayamum untuk menggantikan mandi dan wudu, menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Wali qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhuran. Kata Rasulullah, dijadikan untukku bumi ini masjidan, sebagai tempat untuk sujud, tempat untuk sholat, wa tuhuran, dan tempat yang suci untuk bersuci. Artinya apa? Ini anugerah yang hanya Allah berikan kepada umat Islam ini, di mana ketika datang waktu sholat, kita boleh sholat dimanapun meskipun tidak di masjid. Boleh sholat kita di lapangan, di ladang, di kebun, ya, dengan catatan tempat itu adalah suci dan tidak harus di suatu bangunan tertentu. Dan ini hanya Allah berikan kepada umat Islam, umatnya Rasulullah. Umat Nabi terdahulu tidak sembarangan beribadah, tidak boleh beribadah di sembarang tempat. Namanya ibadah harus di tempat-tempat khusus, ya. Salat atau ibadah yang lain harus di tempat-tempat khusus. Tetapi umat Islam ini boleh salat dimanapun, di lapangan boleh, di ladang boleh, di kebun boleh, di atas batu juga boleh, di atas daun juga boleh, di atas daun pisang juga boleh, tapi diletakkan di lantai. Kalau di atas pohon tidak mungkin, ya. Kayak cerita-cerita yang tidak masuk akal itu ya. Ada para syekh zaman dahulu konon ya tidurnya di atas pelepah daun pisang. Kemudian sholatnya di atas daun pisang, tidurnya di situ. Njur turune pripun ngoten to? Turu kok nang ndur godhong gedang. Wong godhong gedang niku gigalan gori mawon sempal, apalagi dinaiki orang ya. Jadi dimanapun boleh untuk sholat. Maka Nabi mengatakan dijadikan oleh Allah untukku ya semua permukaan bumi ini bisa untuk sholat dan bisa untuk bersuci. Karenanya waqad ajma'al ahlul ilmi ala masyru'iyati tayammumi idza tawafarat syara'ihi. Maka para ulama bersepakat. Kalimat bersepakat berarti apa? Tidak ada yang berselisih. Semua ulama bersepakat tentang disyariatkannya tayamum idza tawafarat syara'ihi, ketika syarat-syaratnya terpenuhi.
Jadi tayamum boleh dilakukan, disyariatkan dilakukan jika syarat-syaratnya terpenuhi. Wa annahu qaimun maqamut tahurati bil ma. Dan tayamum itu bisa menggantikan kedudukan mandi atau berwudu. Tayamum bisa menggantikan, kedudukannya bisa menggantikan wudu atau mandi. Fayubahu bihi ma yubahu bit tadhhiri bil ma'i minas sholati wat tawafi wa qiraatil qur'ani wa ghaira dzalik. Maka ketika seseorang itu berhadas lalu dia bertayamum, maka dengan tayamum itu dia boleh melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan suci sebagaimana disyaratkan harus berwudu. Ibadah yang disyaratkan harus berwudu, ketika tidak ada air maka boleh diganti dengan tayamum. Dan semua ibadah yang disyaratkan suci itu bisa dilakukan sekalipun dia hanya dengan bertayamum, seperti sholat, kemudian tawaf harus suci ya, kemudian membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Wabidzalika, oleh karenanya, sabata masyru'iyati tayammumi bil kitabi was sunnati wal ijma. Oleh karenanya disyariatkannya tayamum ini ditetapkan baik dengan nas Al-Quran, sunnah maupun kesepakatan para ulama. Jadi disyariatkan tayamumnya itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Nabi, hadis Nabi, dan juga kesepakatan para ulama. Adapun masalah yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah, persoalan yang kedua, syarat-syarat tayamum dan sebab-sebab yang membolehkannya, barangkali kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, barangkali sampai di sini karena sudah masuk waktu sholat isya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan dan pamatur. Oke, cekap. Baik, ya, jika dirasa sudah cukup, kita akhiri kajian kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanallah.